Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Paujiah. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan satu jurnal yang berjudul Sosiologi Dakwah Alternatif Ilmiah Penyelesaian Konflik Sosial Keagamaan. Seperti yang kita ketahui bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana kita bersosial, bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk lainnya. Ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial yang bersifat dinamis dan ilmu pengetahuan alam yang bersifat statis. Kemudian dakwah. Pengertian dakwah adalah kegiatan menyeru, mengajak, mendorong untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Kondisi tersebut mengarahkan manusia kepada keteraturan sosial atau social order. Jadi ilmu dakwah menjadi penguat dalam hubungan sosial. Selanjutnya poin yang pertama yaitu sosiologi, keilmuan tentang segala hal bermasyarakat. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu tentang bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bermasyarakat dengan makhluk hidup lainnya. Jadi sosiologi berasal dari kata sofi yang artinya bercocok tanam atau bertanam. Kemudian berkembang menjadi socius dalam Latin yang artinya itu bermakna teman atau kawan. Kemudian semakin berkembang menjadi sosial, artinya berteman, bersama, berkawan, berserikat. Jadi secara pemahaman sederhana, makna sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang pembentukan realitas sosial, dinamika sosial, dan perubahan dari sekumpulan orang dalam masyarakat. Sosiologi agama juga dipelajari dalam kajian sosiologi. Kajian sosiologi agama menjadi bukti bahwa sosiologi bisa berdampingan dengan berbagai kondisi yang menjadi polemik di masyarakat. Karena di Islam sendiri banyak sekali polemik, maka sosiologi bisa berdampingan dengan Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang sudah mempelajari tentang sosiologi agama, diantaranya Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Eksistensi perpaduan sosiologi terhadap kondisi yang mengalami problematika sehingga memunculkan disiplin ilmu bersama. Maka inilah yang menjadi dasar pijakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mampu menembus segala hal demi mengupayakan satu kata yang diharapkan oleh seluruh umat manusia, yaitu kesejahteraan. Oleh sebab itu, jika dilihat dari kajian dakwah yang memiliki banyak sekali problematika, maka bisa dikaitkan dengan ilmu sosiologi untuk mencapai kesejahteraan dari dakwah tersebut. Kemudian sosiologi dakwah juga menjadi kajian untuk problematika umat, khususnya umat Islam yang kian hari kian terlihat sekali pesatnya banyak yang menganut agama Islam yang awalnya minoritas menjadi mayoritas, bukan hanya di Indonesia saja tetapi di dunia nasional. Kemudian yang kedua adalah ilmu dakwah sebagai sisi penguat. Jika tadi sosiologi yang menjadi penguatnya, sekarang adalah ilmu dakwah yang menjadikan penguat. Seperti yang kita ketahui bahwa dakwah itu untuk menyeru manusia, untuk mengajak manusia beramar ma'ruf nahi munkar. Disiplin ilmu dakwah berlaku juga berdampingan dengan sosiologi. Seperti yang kita ketahui bahwa dakwah itu adanya seorang dai atau pendakwah dan seorang mad'u atau jemaah yang berinteraksi sosial. Tak kala seorang dai dan juga mad'u bertemu, maka terjadi interaksi sosial terjalin dalam area tersebut. Maka oleh karena itu, sosiologi dakwah merupakan sebuah disiplin ilmu untuk menyelesaikan masalah umat beragama di dunia. Yang selanjutnya adalah komunikasi sebagai sistem penyeimbangnya. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali miskomunikasi yang dikarenakan mereka tidak mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan baik. Melalui ilmu komunikasi yang diaplikasikan secara benar, maka akan mencegah timbulnya suatu konflik, baik itu konflik antar pribadi, konflik antar kelompok, konflik antar suku, konflik antar bangsa,
konflik antar ras. Hal ini untuk membina satu kesatuan dan persatuan umat manusia di seluruh bumi. Kemudian tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari saja, kesalahpahaman juga bisa dilakukan dalam berdakwah. Komunikasi antara mad'u dan juga dai pada saat berdakwah sangat diperlukan. Maka ilmu komunikasi dihadirkan agar menjadi sistem penyeimbang. Tidak akan lengkap rasanya jika kita mempelajari sosiologi dakwah saja tanpa mempelajari komunikasi yang merupakan satu kesatuan dari ilmu dakwah itu sendiri. Nah, dari kajian yang sudah saya sampaikan atau dari presentasi yang sudah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pondasi tiga ilmu, yaitu sosiologi, ilmu dakwah, dan ilmu komunikasi merupakan alternatif penyelesaian masyarakat untuk berbagai persoalan sosial keagamaan yang bisa dijadikan satu kesatuan menjadi ilmu, yaitu sosiologi dakwah. Sosiologi dakwah ini digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan umat untuk mencapai kesejahteraan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.